Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, peserta PLDT Akuntansi dan Keuangan angkatan ke-17. Izinkan saya pada kesempatan kali ini melakukan sharing sedikit mengenai materi manajemen bisnis. Baik, mengenai manajemen skill ataupun manajemen bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin ada satu prolog yang akan saya katakan di sini. Kita buka dengan sebuah quote. Good management is the art of making problems so interesting that their solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with them. Jadi, gimana sih kemampuan kita untuk menggerakkan sebuah tim ataupun sebuah organisasi secara kolektif agar bisa mencapai tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Oke, kita masuk ke definisi. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian yang termasuk juga adalah kegiatan menggerakkan dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Lebih lanjut, kenapa sih manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama pastinya untuk menetapkan arah, agar kita bisa melihat targetnya apa dan bagaimana kita bisa mencapai target tersebut, baik itu dalam breakdown berbentuk langkah aksi, rencana aksi, ataupun hal-hal lainnya. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Ketika kita memiliki skill manajemen yang baik atau ketika kita menerapkan manajemen yang baik, ketidakpastian ataupun arah dari suatu tim itu dapat lebih jelas dan kita bisa melihat kemana tim itu bergerak dan bagaimana harus menggerakkan sebuah tim. Selanjutnya, tujuan manajemen adalah meminimalisi kemungkinan tindakan yang sia-sia dan kegiatan rangkap. Jadi di sini gimana sih supaya sebuah organisasi ataupun sebuah kegiatan itu dapat berjalan dengan optimal dan tidak ada hal yang terkesan sia-sia seperti itu. Yang terakhir, tujuan manajemen adalah untuk menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian, karena ini nanti ada hubungannya juga dengan kegiatan monitoring dalam lingkup manajemen sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke salah satu konsep manajemen yang sangat populer, yaitu POAK konsep. POAK konsep sendiri adalah suatu konsep dasar dalam manajemen yang dikemukakan oleh saudara ataupun Bapak George R. Terry. Sederhananya atau simpelnya, fungsi manajemen POAK ini sangat general ya, dan bisa diterapkan di seluruh lini bisnis. Apa saja sih tahapan dari POAK konsep? Yang pertama itu adalah planning ataupun perencanaan. Mungkin kalau yang pada lini perkebunan itu akrab banget ya dengan konsep RKAP. RKAP itu sendiri salah satu kegiatan perencanaan yang sering kita lakukan pada lini bisnis perkebunan. Di sini kita menetapkan target dan bagaimana kita bisa mencapai target tersebut, baik dalam rencana anggaran ataupun rencana aksi untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya adalah organizing. Setelah kita menetapkan target, kita melihat apa saja sih sumber daya yang diperlukan dan butuh seperti apa. Lebih populernya ini konsep right man in the right place ya. Setelahnya ada actuating. Actuating ini adalah sumber daya yang sudah kita pilih sebelumnya, gimana kita bisa menggerakkan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya yang terakhir adalah controlling ataupun evaluasi ya. Di sini mungkin kalau yang sering banget kita dengar itu ada LM dan PB. Controlling di sini adalah evaluasi, monitoring. Kita melihat sudah sejauh mana sumber daya kita bergerak, apa yang sudah dihasilkan, outputnya, dan gimana sih capaiannya terhadap rencana yang sudah kita set sebelumnya. Jadi POAK konsep ini sebenarnya berkesinambungan ya Bapak Ibu semua. Fungsinya tentu saja agar manajemen dapat berjalan dengan baik dan seharusnya. Baik, sekian dari saya terkait pemaparan ataupun sharing mengenai manajemen skill, manajemen bisnis, khususnya pada lingkup perkebunan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.